Itu otomatis bisa jalan nggak? Atau nunggu persetujuan DPR dulu? Nah kalau DPR-nya nggak setuju-setuju, gantung terus loh. Sebetulnya dalam tahun ini saja kita tuh sangat khawatir sekali dari segi bisnis. Ini baru selesai Imlek, Maret kita sudah puasa kita ketemu Lebaran sampai dengan libur itu pertengahan Mei. Lalu sebenarnya kita berbisnis tinggal 5 bulan, belum lagi soal politik. Nah di dalam berbisnis ini ada yang mulai saya takutkan. Kembali orang mengatakan, kita lihat nantilah Perpu, kita lihat nantilah siapa calon presiden. Dua pertanyaan tadi terlontar saat Kompas Collaboration Forum yang bertema menakar kedikdayaan Perpu Cipta Kerja untuk mengarungi ketidakpastian tahun 2023 Jumat 3 Februari 2023 di Jakarta. Perpu Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi sejak 25 November 2021 menangguhkan pemberlakuan undang-undang itu dan mengamanatkan pemerintah untuk merevisinya dalam kurun waktu 2 tahun. Hingga 4 Februari 2023, status Perpu masih menunggu persetujuan DPR untuk bisa menjadi undang-undang. Belum ada agenda DPR akan membahas Perpu Cipta Kerja. Padahal DPR akan memasuki masa reses pada 17 Februari sampai 13 Maret. Tak hanya itu, terkait agenda pemilu 2024, kesibukan para anggota legislatif diperkirakan akan meningkat menjelang pendaftaran caleg di KPU mulai 24 April. Kondisi ini membuat pertanyaan pengusaha soal kepastian hukum Perpu Ciptaker menjadi penting, apalagi dunia usaha membutuhkan kepastian hukum. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang hadir secara daring menanggapi soal kepastian hukum ini. Perpu ini sesuai dengan pasal 186 disebutkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi Perpu ini diundangkan tanggal 30 Desember 2022. Sudah berlaku bahwa Perpu ini untuk menjadi undang-undang itu membutuhkan persetujuan DPR, itu iya. Sebaliknya tidak bisa menjadi undang-undang kalau DPR tidak setuju. Tapi substansi Perpu ini sudah berlaku, Pak. Dalam hierarki perundang-undangan itu Perpu itu hierarkinya sama dengan undang-undang. Pembuatan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Perpu ini juga dipastikan tetap berlanjut. Perpu sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar bahwa ini disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan atau tidak persetujuan. Tentu kita masih menunggu dan harapan kita optimis bahwa DPR dapat menyetujui Perpu ini menjadi undang-undang nantinya. Di Undang-Undang Dasar 45 sama dengan Undang-Undang 12 kan tidak diatur masa waktunya. Jadi memang ini adalah diserahkan kepada DPR dan tentu kita harapkan lebih cepat akan lebih baik untuk memberikan aspek kepastian hukum terhadap Perpu ini. Wakil Ketua Umum Kadin Sinta Kamdani mengajak pengusaha mengawal pembentukan peraturan pemerintah. Juga teman-teman pengusaha di sini yang mungkin selama ini belum mengikuti secara rinci, yuk kita sama-sama duduk karena kita memberikan kesempatan oleh pemerintah untuk memberikan masukan terhadap PP-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, PP itu jauh lebih penting lagi karena PP itu adalah pelaksanaannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa tinggal diam, kita tidak hanya mengatakan pokoknya saya nggak mau, saya tidak setuju, tapi let's talk about the PP gitu. Terkait proses di DPR, Kompas mencatat dinamika partai dalam menyikapi Perpu Cipta Kerja. Dari 9 fraksi di DPR, 4 fraksi menyatakan menyetujui Perpu Cipta Kerja. Fraksi yang setuju yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, dan Nasdem. Sedangkan fraksi yang menyatakan tidak menyetujui yaitu Partai Demokrat dan PKS. Ada juga 3 fraksi yang belum menyatakan sikap yaitu Partai Gerindra, PAN, dan P3. Di tengah hiruk pikuk politik, masyarakat berharap Perpu Cipta Kerja bisa segera dibahas para legislator. Tujuannya tak lain untuk mengukuhkan aturan yang mendukung dunia usaha di Indonesia.